Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara Beriman, Berbagi Ilmu dan Manfaat. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Berhubung saat ini saya sedang sendiri, mohon izin Bapak Ibu saya ingin membuka masker, tapi tentunya kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Riza Patwarani, dan saya senang sekali bisa memandu acara pada pagi hari ini. Bersama kita telah bergabung Bapak Kepala BPS Kota Bandung, Bapak Aris Budianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu Riza. Hari ini beliau akan menyampaikan arahan sebelum kita memulai materi. Dan tentu saja saya ingin mengenalkan narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Dr. Putri Hairani. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter, sudah bergabung bersama kami. Saya panggilnya Dokter atau Mbak nih? Bu Dokter atau Mbak Dokter nih? Bebas ya, Bu? Enggak, boleh, Ibu, boleh. Mbak juga. Oke, terima kasih. Oh iya, terima kasih, Dokter. Langsung saja ya, kita dengarkan yang pertama arahan dari Bapak Kepala BPS Kota Bandung, Bapak Aris Budianto. Kepada Bapak Aris, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengar, Bu Riza? Kedengar ya? Kedengar. Oke, terima kasih. Dengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama, mari kita semuanya panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada kedua kita semuanya. Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Dokter, Ibu Putri Hairani ya, spesialis KFR. Apa nih Bu KFR? KFR itu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dulu iya. Oke. Ini baru saya ini biasanya yang saya kenal spesialis anak Bu, karena sering ke dokter anak. Yang berbahagia Bapak Ibu semuanya, di sini barangkali hadir juga teman-teman dari koordinator fungsi ya, termasuk staf yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Perlu kami sampaikan Bu Dokter dan teman-teman semuanya, acara ini direlay menggunakan YouTube Bu Dokter ya. Jadi selain Zoom, mungkin yang Zoom hanya internal BPS Kota Bandung, kemudian teman-teman juga men-sharing melalui aplikasi YouTube yang insya Allah juga akan dilihat oleh teman-teman di BPS Kabupaten Kota di Jawa Barat gitu ya. Kemudian pada kesempatan ini memang ini merupakan program rutin dari BPS Kota Bandung, yaitu bagian dari reformasi birokrasi, terutama pilar sumber daya manusia gitu ya, yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas dan kompetensi juga selain ilmu statistik Bu ya, karena kami core value kami atau tugas utama kami adalah melakukan sensus dan survei Bu Dokter ke lapangan gitu ya. Tentunya dalam melaksanakan survei sensus dari mulai perekrutan petugas, kemudian juga melakukan pendataan di lapangan, kemudian kami semuanya akan berinteraksi dengan responden, baik rumah tangga atau establishment atau perusahaan atau organisasi yang sifatnya ke organisasi itu ya, establishment. Tentunya dalam hal interaksi ini akan di tengah-tengah itu membutuhkan kesehatan atau fisik yang kuat Bu, maksudnya yang fit gitu ya. Karena kami mengetahui di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini kalau lihat dari zonanya Bandung termasuk sedang orange ya, barangkali orange, kemudian keterisian di rumah sakit juga saya baca di koran tadi untuk Jawa Barat udah hampir 80% gitu ya. Artinya bed occupancy rate atau tingkat pengisian bed atau kamar pasien ini di rumah sakit sangat tinggi gitu ya. Tentunya
kesehatan ini menjadi utama bagi kami, Bu Dokter, karena kalau kita sehat kan kita bisa beraktivitas dengan lancar dan insya Allah bisa melakukan kegiatan rutin kami sehari-hari, terutama survei maupun sensus gitu ya. Nah tentunya terkait dengan ini barangkali nanti kami sangat berterima kasih pada Bu Dokter dan khususnya kepada Rumah Sakit RSIA ya Ibu dan Anak Kota Bandung yang telah menjalin kemitraan dengan BPS Kota Bandung, Bu. Alhamdulillah. Jadi kami mendapat manfaat dari sisi sharing knowledge-nya, terutama pentingnya mengenali mekanika tubuh saat bekerja gitu ya, karena memang ini sesuatu yang baru buat kami, bahwa karena kami memang mungkin mengetahui hanya bidang statistik atau survei, Bu, tapi bidang kesehatan kami sedikitlah tahunya. Jadi pada kesempatan ini, Bu Dokter, kami sangat berterima kasih atas kehadiran dari Bu Dokter memberikan pencerahan terkait dengan kesehatan dan mudah-mudahan memberikan spirit kepada teman-teman semuanya bahwa di dalam bekerja kita pun bisa menjaga kesehatan kita di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Barangkali itu aja sambutan dari saya, Bu Dokter. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC Bu Risa. Mangga Bu Risa. Baik, terima kasih Bapak Aris atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, pada acara beriman kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Aris, yaitu mengenai proper body mechanic during work, atau pentingnya mengenali mekanika tubuh saat bekerja. Materi ini sangat menarik dan cocok sekali ya untuk kita para pekerja yang kayaknya baru duduk di depan komputer aja kok udah sakit punggung, terus baru naik tangga sedikit kok udah pinggang udah encok-encok gimana gitu, Bu. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu mekanisme tubuh oleh pakarnya, yaitu Dr. Putri Hairani. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau, yaitu Dr. Putri Hairani. Dr. Putri ini spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya dokter ya. Dan beliau bekerja di RSKIA Kota Bandung, kemudian di Klinik Tumbuh Kembang Anak Suryakanti, dan di RSIA Al-Islam Awi Bitung. Dr. Putri ini merupakan lulusan UNPAD tahun 2006 dan kemudian tahun 2019 mengambil gelar spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi UNPAD. Tentunya Dr. Putri sudah banyak mengikuti puluhan seminar dan juga pelatihan, jadi sudah menambah banyak pengalaman ya dokter. Apakah Dr. Putri sudah siap menyampaikan materi? Ya, sudah siap insya Allah. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom chat. Nanti beberapa pertanyaan akan kami sampaikan di sesi tanya jawab. Baik, Dr. Putri, kami persilakan. Ya, terima kasih. Boleh minta tolong di share screen. Kata Pak Hasan, infonya sudah disampaikan materinya ya. Mungkin Pak Fikri. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hairani. Biasanya sih dipanggilnya Rani ya, Dokter Rani boleh mangga. Saat ini saya bekerja salah satunya di Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Ibu Anak Al-Islam di Bandung, di Awi Bitung. Kita mulai aja ya. Ini kita topiknya tentang biomekanik tubuh saat bekerja. Jadi memang tubuh ini saat bergerak apapun gerakannya, tujuan gerakannya itu ada mekanikanya ya, seperti mekanikanya. Jadi sedikit nanti menyinggung ilmu fisika. Pasti mungkin sedikit menyinggung waktu SMA ya. Mungkin kalau lupa ingat, nanti saya ingetin lagi ya. Kenapa sih penting? Nah, karena kalau kita tidak bergerak sesuai dengan mekanikanya, nanti akan ada dampaknya juga tentunya. Ya, yuk mari kita mulai. Slide berikutnya. Oke. Ini kurang jelas sepertinya ya. Apa cukup jelas di sana? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Berarti ini mungkin komputernya ya. Ya. Di sini berarti komputer saya berarti ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya kemarin saya juga sempat bertanya sama Pak Hasan ya,
sebenarnya kalau dari BPS ini apa aja sih kegiatannya gitu ya. Yang penting tuh kegiatannya bukan jenis pekerjaannya ya, tapi ngapain sih kegiatannya gitu. Karena ini kan terkait nanti untuk lebih untuk edukasinya ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya ibu bapak bekerjanya pasti kan banyak banyak berjalan katanya kata Pak Hasan melakukan sensus berarti jelas berjalan juga ada ya, walaupun kalau sensus sekarang mah pasti naik motor dulu atau naik kendaraan apa dulu gitu ya, baru nanti langsung di depan rumah langsung udah nyampe, jadi jalannya pendek. Tapi kalau mungkin sensusnya ke gang-gang mau nggak mau ya mungkin harus berjalan dulu ya seperti itu kalau tidak memungkinkan untuk masuk kendaraan. Kemudian habis berjalan nanti masukin data ya kan, sekarang mah semuanya pakai komputer, jadi kalau dulu mungkin nulis-nulis, sekarang pakai komputer, tapi tetap apapun kegiatannya namanya memasukkan data itu pasti posisi duduk lama ya. Mungkin juga ada bawa-bawa barang lah ya, membawa angkat-angkat barang ya, tapi mungkin tidak sebanyak itu, tapi palingan mungkin map ya. Kalau sekarang saya juga nggak tahu tuh, saya pakai handphone mungkin ya sekarang ya, pakai tab ya, jadi tidak berat yang dibawa ya. Dari juga mengendarai kendaraan ya, terus atau mengambil sesuatu mungkin data yang harus dilihat-lihat lagi datanya, ternyata datanya di lemari, lemarinya sebelah atas tuh, ngambil dulu lah segala macam, lebih tinggi ya, atau harus di bawah, udah di bawah, jadi membungkuk gitu ya, seperti itu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu namanya kita istilahnya menantang postur. Jadi postur kita sebenarnya tegak ya, tapi kita harus menggapai. Kelihatan nggak gambar saya? Saya harus bergerak ya sepertinya ya. Harus menggapai seperti itu, harus menggapai ke atas, mungkin sambil ngetik dulu gitu. Sekarang ya seperti itu. Apa kalau pakai laptop kan layarnya di bawah ya, jadi menunduk seperti itu. Nah, kemudian ini namanya gerakan-gerakan yang menantang postur ya. Kalau misalnya kita menantang postur ini, kita ada istilah namanya dalam ilmu tubuh ya, biomekanika tubuh, ada center of gravity ya, di mana ada semua gaya gravitasi itu akan berada dalam satu titik dan nanti tubuh itu akan bekerja, apapun kegiatan yang kita lakukan, tubuh itu akan berusaha untuk mempertahankan center of gravity itu berada di dalam istilahnya kita nyebutnya base of gravity. Jadi nggak cuma di titik itu aja, dia bisa bergeser ke sana ke sini ya kan, karena kita kan bergerak ya. Nah, dia boleh bergerak, nah ya begitu ya. Jadi akan ada deviasi ya, pergerakan deviasi boleh, tapi tetap di dalam base of gravity. Karena ketika dia lewat titik gravitasi itu lewat, itu kita akan bisa jatuh. Ya, kalau lewat ke depan kita akan jatuh ke depan, kalau ke samping kita akan jatuh ke samping. Nah, itu yang menyebabkan kita jatuh itu karena si center of gravity itu ngelewatin tuh si base of gravity itu, bidang base of gravity. Nah, jadi tubuh itu berusaha untuk sedemikian rupa ya untuk mempertahankan tadi keseimbangan tubuh ya, mempertahankan center of gravity itu berada di dalam base of gravity ya, seperti itu. Nah, kan kalau dia berusaha mempertahankan seperti ini, berarti otot-ototnya kerjanya luar biasa ya. Luar biasa kan, kita harus tetap aktif karena ya usia produktif berarti tetap harus aktif. Gimana caranya kita harus bisa bekerja ya. Jadi akhirnya tubuh ini berusaha banget nih, kerja keras juga nih tubuhnya untuk mempertahankan postur ini, biar kita nggak lucu dong lagi jalan ngambil satu tiba-tiba jatuh kan gitu ya, seperti itu. Dia akan jadi dia beban struktur muskuloskeletal itu, jadi akan ada namanya beban struktur muskuloskeletal di situ ya, karena dan ini bukan hanya kerja otot aja sebenarnya yang berat, tapi kerja dari sendi-sendi itu juga ya. Jadi untuk postur itu dia dipertahankan oleh otot, sendi ya, tulang itu sebagai pondasinya ya. Tapi yang mempertahankan gerakan itu adalah terutama adalah sendi dan otot-otot ya, seperti itu. Nah, kalau ini kita nggak bisa jaga dengan baik ya, kalau ini kita nggak bisa latih ya, sebenarnya dilatih dengan baik, atau kita pertahankan kekuatannya dengan baik, nanti yang ada muncul keluhan nyeri. Tadi ya kata Ibu Riza tuh, ya aduh baru duduk lama teh udah
encok kanan kiri, duduknya nggak enak ya gitu ya, naik turun tangga lututnya sakit ya kayak gitu ya, karena apa tadi, karena dia mempertahankan otot-otot itu, mempertahankan, jadi lama-lama dia otot jadi kerja keras terus, akhirnya dia kaku ya, kaku, akhirnya muncullah ya keluhan, pegel-pegel dulu, lama-lama jadi nyeri, kok bergerak lagi sekarang dikit nyeri ya, begini sih nyeri ya. Nah, yang jeleknya itu bisa menyebabkan gangguan postur nantinya kalau jangka panjang. Jadi kalau kita lihat orang teh kok berdiri aja kok bongkok ya. Nah, gitu. Itu namanya gangguan postur. Karena apa? Karena dia kebiasaan duduknya bungkuk gitu ya. Lama-lama akhirnya dia terbiasa untuk bungkuk, berdiri pun dia bungkuk ya, nggak ngapa-ngapain pun dia bungkuk. Nah, itu namanya gangguan postur. Akhirnya semuanya kalau udah nyeri terus-terusan ya, kita jadi nggak bisa kerja kan. Mau kerja dikit capek, mau kerja dikit nyeri ya. Apalagi kalau udah bungkuk juga kan, orang juga ngeliat, ih kenapa sih masih muda bungkuk-bungkuk wae ya badannya. Orang ngeliatnya juga enak, kita jadi nggak nyaman. Akhirnya kita jadi minder, jadi akhirnya sering izin kerja. Aduh kayaknya sakit nih Pak, Bu, saya izin ya. Ya kan kayak gitu kan, bosnya ngeliatinnya oke gitu ya, lama-lama kan sekali dua kali boleh, lama-lama kan kesel juga ya kalau jadi atasannya, ini teh izin wae gitu ya, biasanya kan kayak gitu ya, mungkin Paris ada yang sering-sering izin kayaknya ya. Nah akhirnya etos kerjanya menurun, akhirnya mau nggak mau dampak lanjutnya kualitas hidup dia juga akan menurun kan, karena orang juga tidak percaya sama orang ini. Dia pikir mungkin yang terburuknya yang bisa jadi dia dipecat kan, kamu tidak bisa bekerja dengan baik, udah kamu sering-sering izin, udah kamu keluar aja. Nah akhirnya dia kualitas hidup dia akan menurun, dia tidak produktif ya, seperti itu. Makanya kita pengen nih, kita harus mengenal mekanika tubuh biar kita bisa menghindari keluhan-keluhan ini. Nah oke, lanjut berikutnya. Oke. Nah, beban mekanika pada karyawan ya, pada karyawan manapun itu memang tadi saya bilang kan tergantung jenis kegiatannya ya. Jadi nggak setiap orang nggak sama ya, tergantung jenis kegiatannya. Terus kemudian ketika misalnya kegiatannya itu berlanjut itu terus nggak ada perubahan, misalnya kalau Paris teh kan atasan, berarti kan lebih banyak duduk, itu terus nggak berubah duduk, wah sekarang apalagi dikit-dikit rapat Zoom, duduk juga, di situ juga nggak pindah. Kalau dulu mungkin masih ada jalannya ke ruangan rapat, sekarang udah nggak ada jalan, duduk aja di dalam ruangan sendiri, duduk aja dari pagi sampai sore, duduk terus seperti itu. Atau yang sensus jalan terus nggak ada duduk-duduknya, karena mungkin harus target deadline harus tersensus, dia harus jalan terus kayak gitu ya. Nah lama-lama dia akan lelah juga ototnya karena dia begitu terus posisinya ya. Lama-lama dia akan lelah, tadi pada strukturnya akan lelah. Nah paling sering itu terjadi kelelahan adalah di tulang belakang, spine ya, tulang belakang ini yang paling sering kena dampak. Kenapa? Karena tulang belakang itu tulang tonggok, tulang pondasi tubuh kita ya, pondasi tubuh kita. Nah, dan dia dijaga oleh yang namanya tadi otot-otot dan sendinya ya. Jadi bukan hanya tulang aja, dia dijaga oleh otot-otot dan sendi. Jadi ototnya namanya otot tonggok atau kalau bahasa kerennya core muscle. Jadi kalau suka dengar tuh core muscle ya, otot-otot core, otot-otot tubuh, batang tubuh. Itu apa sih, suka ada tuh kan core muscle exercise, core muscle strengthening kayak gitu-gitu ya, penguatan otot-otot itu apa sih? Nah itu otot-otot batang tubuh yang berada di tengah-tengah tubuh, berarti dari kepala, dari leher sampai ke kaki ototnya. Jadi sebenarnya nggak cuma di tulang belakang aja sebenarnya ya kalau untuk ototnya ya, karena untuk otot, dan itu juga kita sebut juga sebagai otot postur. Nah tapi yang paling sering kena dampak ya tadi di tulang tengah tadi, itu yang paling sering kena dampak. Paling sering kena keluhan itu ya di tulang itu ya, di daerah tulang di tengah-tengah itu yang paling sering. Terus yang kemudian di mana lagi tadi, kalau dia sering berjalan atau sering naik turun tangga ya, berarti kemungkinan otot kaki ya, otot-otot yang menahan weight bearing, beban tubuh ketika berjalan, kita berdiri ya, yang menahan, yang menjaga beban tubuh ya. Jadi mulai dari panggul ya,
Jadi kan panggul, kemudian lutut sama pergelangan kaki. Ya, itu yang paling sering muncul lagi keluhannya seperti itu. Walaupun sekarang karena zamannya semua serba online, apalagi semua gadget, smartphone ada di tangan, akhirnya keluhan itu nggak di batang tubuh ke bawah, ke kaki. Sering sekarang muncul lagi lah di bahu. Ya kan, lihat handphone, terus handphone teh dipegang, ketik-ketik gini, lama-lama begini. Nonton pun sekarang udah maunya di handphone. Ya, kalau dulu kan masih di TV, masih nengok. Sekarang begini, wah, ngetik begini. Dulu mah masih komputer ya, lah apa? Keyboard di bawah, layarnya masih lurus mata ya. Jadi ini nggak menunduk. Sekarang udah laptop, jadi udah ke bawah. Jadi keluhan itu muncul, lebih muncul lagi sekarang paling sering adalah di bahu atas. Lama-lama dia muncul, padahal sebenarnya kerja di sini, tapi dia akhirnya lama-lama muncul ke tangan, ya, muncul ke tangan. Nah, oke, seperti itu. Jadi keluhannya sekarang udah kemana-mana sekarang keluhannya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Oke, nah, kenapa sih tadi ya? Kenapa kita perlu mengenal nama proper body mechanic ya? Karena ada penelitian, ini saya ngambil udah kalimat kesimpulannya aja ya. Berapa penelitian itu melihat ketika kita melatih itu bukan berarti harus olahraga ya, bukan berarti olahraga betul ya, tapi kita juga harus latihan memposisikan proper body mechanic itu ya. Itu akan mencegah nyeri-nyeri tadi, nyeri-nyeri punggung. Kalau ini penelitiannya masih nyeri punggung kan tadi kan, karena terutama pasti paling besar adalah itu keluhannya adalah nyeri punggung, biasanya di bawah, jadi istilahnya low back pain ya, kalau searching low back pain. Nah, tetapi ketika dilakukan latihan atau memposisikan tubuh kita sesuai, misalnya kalau kita duduk, tapi duduknya ergonomik. Kita berdiri, berjalan, tapi juga sesuai dengan pola jalan yang benar. Ya, ketika kita berdiri juga benar, itu nantinya akan signifikan ya menurunkan tadi nyeri-nyeri tadi, keluhan-keluhan tadi. Ya, ini udah diteliti. Ya, jadi emang bagusnya memang sudah dilakukan ya, karena udah ada penelitiannya ya. Oke, berikut. Nah, berikutnya kita harus kenal dulu nih, kan tulang teh rigid ya. Boleh slide berikutnya. Tulang teh rigid, ya. Namun, punten, boleh slide berikutnya. Oke, nah tulang kan rigid, kaku, bentuknya mah begitu nggak bisa berubah-berubah. Jadi yang berubah teh apa? Yang berubah tadi itu sendi dan otot-otot. Ya, ketika bergerak, ketika dia bergerak dia harus bisa memanjang kalau untuk otot, kalau untuk atau memendek ketika dia kontraksi, memendek atau memanjang karena dia butuh elongasi tapi sambil kontraksi. Nah, dan kemudian kita juga harus mengenal namanya pada sendi ya. Sendi itu kita mengenal dia itu nanti akan ada gaya yang ada pada sendi. Jadi kita akan mengenal, kita belajar tentang stability dan flexibility. Dan dua hal ini dipengaruhi oleh tadi sendi dan otot. Ya, sendi dan otot. Tulangnya mah aman-aman aja ya. Enggak. Dan dia kan gerakan gambarnya ya. Tulang mah begitu nggak berubah. Tapi dia bisa, si orang ini di gambar sebelahnya ya bisa melentingkan badannya. Bisa membungkuk. Ya, nah itu permainannya ada di otot dan sendi ya. Jadi itu yang nanti kita akan latih juga ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk di sendi, gambar berikutnya di slide berikutnya, dia akan terjadi kalau kita lihat gambar sini ya, sendi yang awal dia akan memipih ya, mengecil begitu ketika dia melentingkan badannya kan dia sendi itu begini ya. Bentuknya kalau sendi tulang belakang ini kita yang paling gampang lah kita ambil analogi. Dia begini kalau berdiri nih. Ya. Mungkin ada sedikit memendek ya, ketekan ya, akan mendekat karena ada beban gravitasi ketika berdiri. Tapi ketika kita melentingkan badan kita ke belakang ya, nah dia begini, otot-otot yang di belakang dia akan memendek ya, kontraksi memendek. Otot di depan akan kontraksi juga, bareng-bareng kontraksinya juga, tapi dia memanjang. Ya, seperti ini. Nah, sendinya di dalamnya
Ya, di dalam sendi itu ada yang namanya diskus. Dia akan tertekan kan, dan dia akan membentuk seperti ini segitiga ya, kalau gambar di tengah-tengah ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kontraksi yang memendek, ada juga kontraksi yang memanjang. Kalau ke depan kita bending, kebalikannya, kontraksi yang memanjang di bagian belakang, kontraksi yang memendek di bagian depan. Apa sih dampaknya? Oh, ini ada dampaknya, ya. Jadi nggak serta-merta kita bisa melakukan ini terus-menerus, ya, karena itu tadi yang saya katakan, dia ada beban, ya, capek juga otot ya, untuk, dan akan lebih berat lagi nantinya kalau nanti akan ada dibahas di slide berikutnya, bahwa ketika dia lebih memanjang dan kontraksi, itu akan bebannya akan lebih berat dibandingkan ketika otot itu memendek dan kontraksi. Ya, ketika dia memanjang sambil kontraksi, dibandingkan dia memendek dan sambil kontraksi, akan lebih berat bebannya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terjadi pada sendi ya, sendi yang baik. Gambar berikutnya ketika dia ada tekanan, dia akan menyebar rata. Nah, sendi yang baik seperti ini nih. Ya, menyebar rata ke seluruh. Ini ada hukum Pascal namanya, dia menyebar rata. Jadi dia karena dia sebagai bumper ya, bumper untuk tekanan ya, kalau kita jadi nggak ketemu tulang langsung pluk kan gitu ya, jadi dia ada bumper di tengah-tengahnya. Nah, tapi dia akan menyebar rata. Jadi walaupun tulangnya itu kita pas bending ke belakang, kita bending ke belakang begini, nah tetap aja dia begini si diskusnya, dia akan menyebar rata di situ-situ juga. Nah, dan atau ke depan bisa begini, dia juga akan di situ-situ aja. Tapi nanti ada saatnya, ada momennya, kalau kita terus-terus begitu, lama-lama dia akan nembus tuh keluar. Nah, biasanya tuh nanti disebutnya penyakitnya tuh hernia nucleus pulposus ya. Biasanya suka, nih dok, kata dokter sarafnya teh saya HNP. Nah, gitu. Tuh kenapa? Ya tadi, karena dia tertekan di situ terus posisinya, nggak berubah-berubah. Lama-lama akhirnya ototnya juga capek nih, nahan-nahan juga. Ya, ketembus deh, keluar nongol dikit ya. Kalau dia nongol terus gimana? Bisa balik nggak? Enggak sih biasanya ya. Tapi jangan sedih ya. Kita kan nggak bermain. Oh, kalau nggak bisa balik terus gimana? Jadi sedih, jadi kadang pasien jadi stres. Dok, katanya dokter saya HNP itu nggak bisa, gimana ya? Nggak apa-apa. Nanti kita akan ada latihannya juga. Memang itu butuh latihan lagi. Kita perbaiki dan tujuannya kita mencegah biar nggak tambah nembus lagi ya. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini tadi yang saya katakan, ketika dia menyebar, kan? Nanti ada daerah yang lebih lemah. Nah, istilahnya locus minoris. Lama-lama dia tertembus juga. Lemah ini bukan berarti dia mudah tertembus ya, tapi dia lebih lemah di daerah yang lainnya gitu ya. Akhirnya dia nembus karena dia posisi begitu terus, bungkuk terus. Akhirnya lama-lama udah kedorong deh ke belakang ya. Kayak gitu karena tapi di daerah yang paling sering namanya locus minoris. Tapi locus minoris ini mah nggak mudah ditembus ya sebenarnya ya. Itu Allah mah udah nyiptain kita tuh tubuh udah oke banget lah, udah Masya Allah. Tapi makanya kita harus jaga gitu, jangan sampai si locus minoris ini tertembus ya. Kalau tertembus kita sebut namanya herniasi ya. Kalau penyakitnya namanya HNP atau kalau orang biasa bilangnya penjepitan saraf ya, seperti itu namanya ya. Oke. Nah, ini nih slide berikutnya kita bisa lihat nih beban diskus dalam berbagai aktivitas ya. Paling ringan adalah pada saat tidur. Iyalah, tidur kan posisinya lurus ya, di slide berikutnya. Nah, kalau tidur ya paling bawah nih, yang gambar pertama paling dekat angka 0 itu tidur. Ya iya, tidur kan dia udah, apalagi tidurnya rata. Dia nggak ada beban apapun, semua dalam satu garis. Jadi dan tidak ada gravitasi kan ketika tidur ya. Jadi ya bebannya paling sedikit. Tapi kita bisa lihat nih, yang paling tinggi bebannya adalah mengangkat beban, membawa beban. Tapi dalam posisi apa? Membungkuk sedikit. Kenapa? Tadi kan saya bilang kan, karena otot-ototnya sambil memanjang, sambil dia mempertahankan memanjang dan kontraksi. Jadi paling besar dia bebannya tuh. Si diskus itu juga harus berusaha juga gimana kerja si otot juga nggak berat, dia berusaha juga. Jadi semuanya saling berusaha ya untuk mempertahankan
si mekanika yang baik ini ya, mempertahankan keseimbangan itu, pokoknya dia berusaha. Tapi ya kira-kira diskusinya paling besar bebannya ya, kayak gitu. Posisi berdiri sambil membungkuk ya, yang gambar ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke 8 ya, 8 itu paling besar ya. Yang duduk pun juga besar ya, duduk pun juga besar ya. Ternyata juga besar ya duduk, dan duduk membungkuk lebih besar daripada duduk tegak. Ya kan? Lihat, kebayang ya? Nah, jadi kalau gitu kita nggak usah duduk dong, Dok. Ya nggak mungkin lah, kan mau kerja. Masa kagak duduk? Tiduran? Ya nggak bisa. Ya. Oh, duduknya nyender ke belakang, Dok, itu lebih ringan bebannya. Ya, sok aja sih kalau bisa. Emang bisa ngetik begini ya sambil ke belakang, kan sulit ya. Kayak gitu. Jadi ya udah, jadi bagaimana? Ya boleh, nanti tenang aja, ada caranya ya. Berikutnya. Lanjut. Oke ya, ini mengenai momen gaya. Tapi kenapa saya bilang tadi seperti itu? Iya, udah ada rumus-rumusnya ya. Di mana dikatakan momen beban tubuh adalah hasil kali lengan beban dengan beban tubuh ya. Istilahnya seperti itu ya kalau ilmu fisikanya ya. Momen gaya otot adalah hasil lengan gaya dengan gaya otot. Bila salah satu lebih besar, dia akan bergerak ya. Bila keduanya sama besar, dia akan diam ya. Itu pergerakan umum fisikanya. Nah, makanya kita butuh statik ya, diam. Jadi dia gayanya harus 0 nih, sama ya. Tadi dia harus sama besar biar dia diam. Kalau ada satu lebih besar, kita akan bergerak ya, seperti itu. Dan untuk mencapai keseimbangan, otot harus bekerja untuk mengkompensasi beban momen gaya beban tubuh ya. Jadi ketika kita punya beban ya, ketika posisi tubuh kita itu menjauhi batang tubuh kita, tadi mengambil sesuatu atau membungkuk ya, itu menjauhi batang tubuh kita, berarti otot kita kerjanya akan lebih berat ya. Karena apa? Karena kita butuh seimbang kan, butuh statis, butuh diam. Dia akan lebih berat, menyamai, harus sama nih gayanya ketika kita membungkuk itu. Nah, dia gayanya dilawan lagi sama kan. Jadi ya kalau ilmu fisika itu yang F sama dengan 0 itu, sigma F sama dengan 0 ya. Harus 0. Jadi harus sama. Nah, seperti itu. Jadi otot itu akan bekerja berat dan dibantu dengan sendi tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi apa sih proper body mechanic? Ya, proper body mechanic apa? Slide berikutnya. Aktivitas ininya. Slide berikutnya. Prinsipnya adalah mendekatkan center of gravity itu sedekat mungkin dengan, nanti ada istilah yang baru lagi nih, line of gravity, agar lengan beban berkurang. Ya, slide berikutnya. Jadi sebenarnya paling gampang intinya adalah mendekatkan tadi si center of gravity itu sedekat mungkin dengan batang tubuh. Ya, boleh punten slide berikutnya. Dan mendekatkan beban eksternal itu contohnya adalah ketika kita memegang sesuatu. Jadi nambah nih, bukan badan kita doang yang kita sanggah ya, kita megang apalah segala macam, kita mengambil apa, itu juga lebih dekat ke tubuh. Ya, lebih dekat ke tubuh. Line of gravity itu nanti ada gambar di slide berikutnya. Pokoknya mendekatkan lebih dekat ke tubuh ya. Agar dia tadi itu namanya proper body mechanic ya, agar kerja ototnya lebih ringan ya, seperti itu ya. Karena beban lengannya berkurang ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini nih line of gravity atau batang tubuh ini. Nah, jadi pokoknya semua deket-deketin deh. Jadi kalau kita ngambil sesuatu, dipeluk dulu, didekatkan, barulah kita mengangkat badan ya. Sama, kalau kita mengambil sesuatu di bawah, ya jangan kita membending, jangan kita membungkuk, tapi kita jongkok, karena itu lebih dekat kan, si tubuhnya, si batang tubuh itu lebih dekat, nah itu lebih ringan. Habis itu kita ambil sesuatu, kita dekatkan lagi di tubuh, itu juga lebih ringan, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dia melewati. Jadi ini garis kesegarisan inilah yang kita jaga. Harus di tengah-tengah dan didekat-dekatkan gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini kayaknya udah saya terakhir deh. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada gambar ya nanti ya, boleh minta tolong di share yang PDF
biar memudahkan, saya tidak memindahkan ke dalam slide ya, biar nggak terlalu besar PPT-nya. Ada slide PB. Nah, ini contoh-contoh yang namanya proper body mechanic dalam kegiatan ya, dalam berbagai aktivitas, bentuk aktivitas ya seperti itu. Nah, gambarnya jelas nggak? Mungkin karena laptopnya. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana cara kita tidur ya. Sebenarnya kan tadi tidur kan juga ada beban ya, walaupun dia ringan banget ya. Tetap aja dia membebani tubuh kita, membuat otot kita bekerja. Tapi dia di sini posisinya mana sih yang lebih baik? Nah, seperti ini posisi terbaik yang lebih meringankan lagi otot-otot juga. Nah, cara bangun ya, getting into out of bed, cara bangun kan biasanya kan refleks. Wah, bangun langsung diangkat badannya. Nah, itu berat tuh kerja bebannya karena kita posisinya lagi tidur gini, akhirnya dia harus bangun begini kan. Ini berat banget ini si otot-otot perut, dan dia pasti akan dibantu juga karena nggak akan sanggup juga, akan dibantu oleh otot-otot tulang belakang dan dibantu oleh otot-otot panggul ya, otot panggul juga dibantu. Tapi kalau kita miring, berdirinya miring, ya, itu akan lebih ringan. Jadi yang mengangkat adalah akan lebih karena kesegarisannya tetap terjaga ya, miring, bangun kan sih. Jadi atasnya bangun, bawahnya turun ke bawah. Jadi bareng-bareng tuh, kan bareng-bareng dan kita bantu pakai tangan. Jadi lebih disebar lagi tuh kebutuhan gaya-gayanya, akan lebih ringan jadinya, ya. Nah, kalau lihat ke bawahnya juga kan saat kita berdiri sikat gigi ya, kebetulan wastafelnya pendek. Nah, jangan kita bungkuk-bungkuk ya kalau lihat di gambar bawahnya. Tapi kita apa? Kita menekuk satu kaki ya, bungkuknya seperti ini. Ini akan jauh lebih ringan karena dia mendekatkan juga si beban karena kita akan badan kita kan bending ke depan ya, bending ya, membungkuk ke depan sedikit karena kita mau wastafelnya teh, soalnya di depan biar airnya nggak tumpah-tumpah di badan. Nah, kita bantu dengan tadi kakinya kita lipat ke tekuk untuk dia membantu mendekatkan, jadi nggak memanjang. Kalau kita dua-duanya tegak seperti gambar yang sebelahnya, itu akan lebih berat ya karena semuanya lurus-lurus tadi ya, memanjang semua. Nah, kalau kita sedikit menekuk, berarti otot panggulnya sedikit lebih pendek, dipendekin. Jadi kalau dipendekin, didekatkan dengan batang tubuh, dia akan lebih ringan kerjanya ya. Sama nih juga mengangkat barang ya, ya. Kita jongkok, kita peluk dulu, kita pakai otot kaki ya, otot kaki untuk mengangkat ke atas. Bukan kita membungkuk. Kalau kita membungkuk, yang kita pakai adalah otot punggung dan panggul. Nah, otot punggung dan panggul itu lebih kecil daripada otot kaki. Ya, lihat aja badan kita. Mana lebih besar? Kan kaki kita lebih, paha kita gede-gede dibanding otot punggungnya, ya kan? Jadi dia akan lebih baik. Nah, sama juga nih. Kita bekerja menyapu, ngepel, ya, sambil bungkuk-bungkuk. Jangan sampai bungkuk-bungkuk, nanti pegel. Jadi sambil berdiri, tapi tongkatnya yang kita panjangkan, ya, biar lebih nyaman, ya. Dan duduk juga ada yang paling bawah, duduk. Duduknya ergonomis tuh gimana sih? Ada di paling bawah kalau kita mau nge-slide ya. Jadi mau nggak mau ada yang paling di bawahnya lagi ya. Postur sitting saat duduk, mau nggak mau memang harus begini. Tegak, badannya tegak, panggulnya. Lihat posisi panggulnya adalah 90 derajat. Terus lututnya juga menekuk 90 derajat. Ankle-nya juga menekuk, pergelangan kakinya juga menekuk 90 derajat, ya. Jadi dia menapak dan tidak menggantung. Ya, tidak menggantung. Harus seperti itu. Nanti posisi tangan di mana, Dok? Buat ngetik. Tangannya berarti ketika kita menekuk, ya, menekuk tangan begini, mejanya udah di bawah sini nih. Di bawah sini. Jadi nggak begini atau bahu kita nggak jadi begini, naik. Ya, kita ngerti. Tapi kan layarnya di bawah, Dok. Kan laptop. Oh, iya betul. Berarti layarnya harus dinaikkan ke atas. Mungkin pakai layarnya diganti atau kita pakai keyboard yang pakai Bluetooth. Itu apa sih yang pokoknya keyboardnya dipisah aja sama si layar, gimana caranya. Sekarang mah udah banyak ya teknologinya ya.
Jadi si keyboardnya kita ada keyboard baru. Kalau layarnya nggak bisa dibuka, dibongkar gitu ya, dipisah ke atas, berarti mau nggak mau kita pakai keyboard terpisah ya, agar posisi mata itu tetap lurus ke layar, bukan membungkuk. Ketika kita tanpa disadari, ketika kita melirik ke bawah, ini juga pasti akan ikut, si otot layarnya akan ikut membungkuk, begitu ya. Tanpa disadari pasti begitu. Dan dia berarti kalau kita membungkuk ya, berarti kan kepala ini lebih jauh ya. Tadi kan line of gravity-nya dari telinga ya. Berarti kan dia akan menjauhi segarisan tadi ya. Berarti otot ini akan lebih berat kerjanya. Nah, makanya ini jadi pegel-pegel di sini di pundak atas ya, karena mata kita ke bawah. Enggak dong, saya udah tegak. Betul, udah tegak. Ya lihat aja matanya, ngelirik kemana. Karena ketika kita melirik ke bawah, otomatis itu akan juga termasuk leher itu akan membungkuk ke bawah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Sama berjalan juga begitu. Ketika pakai heels, sepatu tinggi ya. Sepatu tinggi berarti kan kaki kita nggak begini ya. Napak ya, dia begini ya, seperti ini. Berarti nanti akan ada mekanisme tubuh lagi tuh untuk menyeimbangkan tubuh biar nggak jatuh kan. Kalau dia tulang rigid ya, tulang rigid dia begini, begini kan dia tegak ya. Tiba-tiba dia harus begini, berarti kan dia akan begini ya, biar tetap tegak ya. Nah ini jatuh dong, ya enggak sih? Akhirnya gimana tubuh? Di tulang lumbar itu tulang pinggang, dia akan mengkompensasi melenting badannya. Wah, kalau udah melenting ini berat nih. Nanti ibu-ibu yang pakai heels biasanya juga sakit-sakit pinggang karena jalannya pakai heels, ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita sensus, udah sepatunya sepatu biasa aja, tapi dilihat juga untuk sepatu masing-masing beda-beda juga tergantung bentuk kaki ya. Tapi pada umumnya maksimal tuh tingginya itu 3 cm. Itu insya Allah aman. Jadi sepatu-sepatu sneakers ya, kayak sepatu olahraga itu biasanya aman untuk postur ya, untuk postur yang kita butuh jalan lama ya, seperti itu. Nah, apalagi ya kegiatannya coba. Mungkin udah cukup sekali sih, mungkin jika ada pertanyaan akan lebih enak lagi ya. Seperti itu kurang lebihnya ya posisinya. Mangga kalau ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rani ya tadi dipanggilnya. Rani. Terima kasih Dokter Rani. Selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya lihat di chat belum ada ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ini saya persilahkan juga. Kalau ada yang mau raise hand boleh. Tadi Bu Cucu kayaknya raise hand itu mau tanya apa Ibu? Saya Bu Risa. Oh iya silahkan Bapak. Ya, masih Bu Risa, masih Bu Dokter atas penjelasannya. Memang di dalam aktivitas kegiatan kami, terutama di BPS itu, tadi yang Bu Dokter sampaikan itu terwakili, maksudnya ada semuanya Bu Dokter. Untuk teman-teman yang di kantor itu kebanyakan duduk kemudian melihat laptop atau PC gitu ya, bahkan bisa seharian itu melihat PC Bu Dokter, karena mengentry data gitu ya, mengolah data dari pagi sampai sampai sore lah, sampai pulang kerja gitu. Pertanyaan saya, di antara aktivitas itu sebagai contoh tadi, bagaimana yang harus kita lakukan, misalnya aktivitas melihat layar monitor gitu ya, berapa kali sebaiknya misalnya berhenti, kemudian aktivitas apa yang harus kita lakukan supaya mata kita tidak pegel gitu ya, maksudnya karena fokus ke laptop terus gitu ya. Itu yang bagus itu berapa jam sekali harus relax. Terus ketika kita duduk kan juga seringkali kita lupa minum air putih tuh Dok. Apakah ada pengaruh ya? Maksudnya seberapa pengaruhnya air putih terhadap kondisi tubuh kita. Yang ketiga barangkali ini Dok, kalau posisi kita misalnya kebiasaan
misalnya memanggul ya, maksudnya ngambil dokumen, kemudian diangkat ke ini, ke punggung kita, kan dokumen masuk ke tas gitu ya. Yang saya alami sih, saya biasanya kalau jinjing tas itu sebelah kiri biasanya, sehingga konsentrasi atau bebannya akan berat ke kiri terus gitu ya. Lama-kelamaan sepertinya kok tidak rata lagi gitu ya. Nah, mungkin itu menjadi akibatnya. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi agar keseimbangan ini ya punggung kita menjadi baik. Mungkin itu aja, Bu Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk iya betul, saya lupa menjelaskan ya. Kalau misalnya kegiatan kita kan duduk, masa iya kan kita nggak duduk, kita jadi nggak punya kegiatan, nggak jadi tidak berkegiatan ya karena keluhan. Gimana nih tipsnya ya? Kalau untuk mata memang sarannya adalah 20 menit. 20 menit kita palingkan mata kita melihat yang hijau katanya ya. Jadi harus ada yang hijau-hijau ya. Seperti itu idealnya ya. Sama otot pun sebenarnya juga begitu. 20 menit kita harus ubah posisi. 20 sampai 30 menit ubah posisi ya, seperti itu. Tapi nggak ingat, Dok. Kan nggak ingat lagi serius konsentrasi, nggak ingat waktu. Itu gimana ya? Nah, mau nggak mau pakai timer. Paling minimal banget kalau kita nggak punya yang namanya HNP, pokoknya segala macam, kita nggak pernah ada keluhan pinggang-pinggang, paling minimal banget itu paling maksimal itu 2 jam lah. 2 jam mau nggak mau pakai timer harus stop. Dan apa yang kita lakukan? Ya, pertama relaksasi mata ya. Mata aja jangan lihat layar lagi ya. Dan tapi bukan hanya mata, otot-ototnya kita relaksin lagi. Kan dia udah kerja nih 2 jam mempertahankan postur. Kita harus, berarti kan dia kontraksi ya. Sebenarnya kontraksi itu kan dia memendek, menggumpal gitu ya ke tengah. Nah, kita panjangin lagi si ototnya. Kita stretch, kita regangin lagi. Ya, jadi contoh misalnya ya, duduk kita udah bagus nih dok, oke, udah napak, oke, udah 90 derajat di pergelangan kaki, di lutut, di panggul, oh udah bagus, ya. Tapi karena posisi laptop kita agak rendah, jadinya bagian sisi atas membungkuk. Nah, berarti kita harus stretch dari bagian atas sampai mana? Sampai bawah tetap, ya sampai ke kaki ya, tetap di stretch sampai ke kaki. Nah, stretchingnya gimana? Ya udah, kita paling enak ototnya kita regangin aja. Berarti dari kepala leher kan? Nah, kepala lehernya gimana? Ya kayak pemanasan. Tadi kan kita posisinya menunduk begini ya. Nah, berarti ini kerjanya berat nih. Ya. Berarti yang kita lakukan adalah kita men-stretch ke sini. Ke belakangnya. Tapi dengan syarat ya, kita tetap harus tegak juga. Jangan sambil membungkuk. Jadi tetap panggul kita posisinya 90 derajat ya. Jadi kadang-kadang kursi itu dia tidak 90 derajat. Jadi kita jangan menyender, intinya jangan menyender. Kita stretch ke belakang. Kayak gini ya, ini baunya nggak naik. Relax. Stretching itu apa? Stretching itu meregangkan otot dengan syarat gerakan perlahan dan relax. Ya. Nggak boleh buru-buru. Namanya juga mau di stretching ya, dipanjangin lagi pelan dan tidak terburu-buru. Kemudian kita biarkan dia di gerakan itu kira-kira hitungannya 6 detik minimal sampai 10 ya. 6 sampai 10 detik. Jadi kita begini, kita hitung. Udah 10 detik. Terus jangan lupa sebenarnya kita membungkuk begini bukan hanya otot belakang aja yang kerja keras. Dia juga dibantu sama otot depan, sama otot samping. Jadi mau nggak mau semua gerakan leher. Berarti ke sini ya juga kita stretching. Ke sini gerakannya juga kita stretching. Terus ke depan juga kita stretching. Ya. Terus nengok kanan, nengok kiri. Terus otot apa lagi? Lanjut otot bawahnya nih. Tangan kan, udahlah dia juga menjaga tadi biar tubuh kita nggak jatuh ke depan, terus dia juga menjaga tangan kita bisa ngetik, ya. Jadi dia juga di stretching, ya.
Bahunya dulu aja, udah gini aja gampang. Puter ke belakang. Kalau muter benar-benar ditarik ya depannya. Habis itu puter ke depan. Kalau puter ke depan benar tarik belakangnya. Ya, puter pelan-pelan aja, puter pelan-pelan. Jadi rasakan ada ketarik-tarik ototnya. Ya, seperti itu. Ditahan juga, kadang-kadang boleh ditahan 5 sampai 10 detik. Habis itu tahan ke depan. Habis itu ke tangan, tangan. Nah, begini kan? Sama gerakan begini, yang gampang. Oh, tapi kita nulis. Nah, kalau nulis berarti tambahan. Kalau begini tetap tegak ya. Pokoknya harus tegak, kepalanya lurus. Jadi yang paling enak itu depan cermin ya. Tapi nanti kalau udah biasa, kita akan tahu, oh, kepala kita agak menunduk. Jadi tetap tegak, sebisa mungkin kita tarik ke belakang. Ya. Terus ke tangan, biasanya nanti nulis kan, nulis ininya nih. Ininya pegel nih kalau nulis kan. Sama di sini biasanya kalau nulis juga suka pegel. Ini juga kita stretch sih pergelangan tangannya. Jadi tegak, duduk tegak, ya, miring ya. Duduk tegak. Ini kita stretch ke bawah. Ya. Yang melakukan stretching, yang kontraksi tangan yang ini. Yang tangan ini yang kita stretch santai aja. Kan kita mau narik. Nah, narik. Jangan lupa ototnya ada lagi tempat lain. Ini juga ditarik. Nah, apalagi kalau naik motor. Tuh, naik motor kan gini nih. Gitu ya. Ininya biasanya kaku banget nih. Nah, ini juga harus ditarik. Jangan lupa. Ya, nah, ngetik juga sebenarnya juga iya, tapi jarang ya. Pakai mouse biasanya, pakai mouse tuh. Nah, dia kerja juga tuh si otot ekstensornya. Ya, jadi juga dikerjain. Terus apalagi ke bawahnya? Ke bawahnya berarti otot perut, ya. Otot perut yang gampang sih, nah kita duduknya agak maju dikit, terus kita lentingin ke belakang kayak gini nih. Bentar ya. Saya ada kamera tersendiri ya. Kita lentingin aja ke belakang hanya di bangku, gini ke belakang. Nah, ini kan perutnya juga ketarik ya, walaupun nggak optimal, ya nggak apa-apa. Ya kan kita lagi di kantor ya. Terus udah gitu pas kita membungkuk gini kan, ngetik kan gini ya, nggak sadar ya. Nah, berarti otot ini kerja keras nih. Berarti ini harus di-stretch. Gimana caranya? Bagusnya duduk di bawah, di lantai. Dia duduknya bisa lurus begini, tapi lurus gini ya. Tapi nggak bisa, kita punya kursi. Ya nggak apa-apa. Ya, duduk tegak, pakai kursi. Kita tegakin badan kita, lalu kita tarik ke depan. Tapi harus nunggunya tetap tegak ya. Tarik ke depan sampai jauh, pantatnya tidak naik. Ada tetap di bawah, atau tempel sama kursi. Baru kalau udah ketarik banget, udah rasanya ketarik banget, baru boleh tundukin kepala kita. Terus jatuhin aja sampai sejatuh-jatuhnya. Relax dan lemas. Kayak gitu. Nah, ke kaki bagaimana? Ke kaki mah paling gampang. Kalau ke kaki, udah gini, lurusin, gini tarik yang buat otot-otot depannya. Ini buat belakang mah. Belakang, tarik gini ya, sejauh mungkin. Buat otot sini, sama otot ini bisa ketarik. Oh, tapi jauh dong. Boleh pakai kain, tarik lagi. Tarik lagi, makin tarik biasanya tarik juga. Terus habis itu lurusin. Nah, cukup. Itu aja. Ulang lagi sampai 3 kali diulang. Ya, kalau stretching itu harus ada pengulangan sampai 3 kali pengulangan. Udah, insya Allah udah cukup. Terus apa lagi? Terus habis itu berikutnya adalah kita kuatin ototnya. Ya, di kantor kita stretch ya. Pulang dari kerja juga kita stretch sebelum tidur. Ya, tapi kita juga harus ada olahraga untuk dikuatin. Ya, yang tadi saya bilang core muscle exercise, kita kuatin otot-otot batang tubuh kita. Ya, itu ada, bisa searching aja tuh, googling core muscle exercise. Biasanya kalau ibu-ibu pakai yoga yang plank-plank kan ibu-ibu ya. Nah, nanti kalau bapak-bapak mungkin calisthenics istilah olahraganya teh, kayak squat gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Atau sit up, push up. Nah, kayak gitu bisa kalau bapak-bapak ya. Kalau ibu mah yang gampang yoga plank, side plank ya, suka kayak gitu kan. Seperti itu. Itu aja yang paling sederhana aja. Jadi jangan lupa udah di stretch harus dikuatin ya, karena dia harus punya ketahanan gitu. Otot itu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua apa dia, Pak ya? Yang minum air putih, Dok.
Kadang kan kita air kalau putih. lagi cari Air kita putih lupa itu minum. sebenarnya kita ngitungnya secara total. Jadi satu hari itu 1,5 liter sampai 2 liter ya. Biasanya kan orang suka bilang kalau kurang minum air putih terus pinggangnya sakit-sakit. Nah, biasanya kalau pinggang sakit itu sebenarnya tidak harus selalu kurang minum air putih ya. Jadi bukan selalu masalah ginjal ya. Kan dia di situ juga ada otot ya. Memang harus dipastikan ini sebenarnya benar-benar masalah di ginjal karena kebiasaan kita minum yang kurang atau memang karena kita tadi tidak pernah men-stretch otot-otot badan kita. Terus saya posisi duduk. Nah, seperti itu. Jadi selama kita minum, kita yakin ya ditakar dalam 24 jam itu kita minum 1,5 liter minimal, ya beda-beda ya nanti kalau sering ketemu matahari, sering keringetan, nah itu lain lagi mungkin harus lebih ya. Nah itu selama seperti itu insya Allah bukan masalah ginjal ya, jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi kemungkinan besar sih memang otot yang di dekat daerah ginjal di sini ya, di punggung bawah ini suka sakit-sakit. Nah kemungkinan otot ya seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Kalau membawa tas di bawa tas sisi gitu. Ya, benar-benar. Ibu kan kadang suka di sini aja ya, Dok. Betul, gangguan postur ya. Sebenarnya kan kalau kita masa pertumbuhan itu kita suka bilang skoliosis yang punggungnya bengkok. Tapi kalau udah selesai pertumbuhannya mah nggak bikin jadi bengkok. Tapi kok kenapa kalau agak bahunya begini ya, gitu ya. Tadi karena gangguan postur karena si otot-ototnya kaku banget tuh. Kaku banget sebelah doang kan dia begini. Nah, akhirnya terlihat seperti skoliosis, tapi tetap aja namanya skoliosis harus dibuktikan dengan foto ronsen ya, harus dibuktikan ya. Nggak bisa hanya dengan dilihat aja gitu. Latihannya gimana? Ya udah tinggal latihan aja, kita duduk tegak, berdiri tegak, berusaha tadi itu yang kayak line of gravity, kita lihat di cermin. Kira-kira saya udah tegak belum ya? Udah sama nggak telinga saya ini letaknya sama si akromion. Nah, kayak gitu kita ada tadi gambarnya ya. Nah, udah sama belum letaknya tuh. Jadi sama-samain aja. Dibikin aja tuh di cermin yang panjang, garis lurus. Nah, kita posisi-posisiin. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini sepertinya sudah ada banyak penanya nih dok di grup chat, akan saya bacakan. Tapi saya juga mau mengingatkan teman-teman yang bergabung di Zoom, jika ingin bertanya, dipersilahkan ya. Ini saya mau bacakan pertanyaan dari Bu Dwi. Dok mau tanya, kalau keluhan saya justru terasa nyeri di sepanjang tangan kanan, saya pikir terlalu tegang dan kaku saat mengendarai motor. Itu stretching seperti apa? Oh ini mungkin tadi sudah ya dok. Lanjut saja dok ke pertanyaan yang berikutnya. Saya suka jalan kaki, namun beberapa kemudian terasa sakit. Padahal berjalan kaki ini sudah diupayakan seminggu sekali, tapi tetap pegal. Itu solusinya gimana ya dok? Oh ya, tuh. Nah, yang bertanya Bu Ani. Pak siapa namanya nih? Ibu ya, Ibu Ani ya. Ibu Ani Bu. Ini jalan kakinya, nyerinya di mana pegelnya? Di betis kah? Atau ada nyeri di lutut? Ya, kayak gitu. Ya dok. Di betis, di bagian betis dok. Oh betis. Nah sepatunya yang dipakai sepatu khusus untuk olahraga, walking atau olahraga. Oke, udah pas ya. Yang pertanyaan berikut lagi kita lihat apakah memang sebenarnya ibu sudah berat badan ibu berapa? Kenapa dok? Oh kayaknya ibu mah nggak gemuk ya, kurus ya. 50 kilo. Ya. Jadi apakah ibu sudah melakukan peregangan dulu sebelumnya? Peregangan secara teratur sih enggak, tapi kan kalau ibu-ibu di rumah mungkin udah kesana kemari dulu ya dok ya. Oke ya. Nah itu yang kadang-kadang ibu-ibu suka gitu. Kan udah bergerak, nggak bisa. Namanya peregangan ya peregangan, nggak boleh dibilang bergerak itu peregangan. Atau kadang-kadang kan udah jalan-jalan ke pasar, ya beda aku sama olahraga. Olahraga itu teratur, nggak boleh ada berhenti-berhenti. Nah, kalau ada berhenti-berhenti, berarti beda lagi mekanismenya. Ya, apalagi kalau jalan tiba-tiba cepat, tiba-tiba pelan, tiba-tiba cepat, tiba-tiba pelan. Lain lagi mekanismenya, ya. Habis itu
diam dulu, ngobrol dulu kan gitu ya, dia berhenti. Nanti berdirinya juga nggak bagus posturnya. Akhirnya salah satu kakinya menahan beban tubuh, miring gitu loh. Yang suka miring kan kaki satu ditekuk. Nah, itu biasanya beban yang kaki yang lurus akan lebih berat dibanding kaki yang ditekuk. Kayak gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya kalau kita mau niat olahraga, berarti stretching dulu, semua otot-ototnya disiapin dulu. Stretching itu untuk menyiapkan otot-ototnya. Terus kita berjalan, memang harus dilihat ya pola jalannya sebenarnya untuk memastikan ya, lihat pola jalannya. Pokoknya tapi kita berusaha untuk berjalan biasa ya, pelan itu, pelan biasa aja. Karena nanti kalau ada pengaruh jalan itu menanjak sama jalan itu turun, beda nanti ya mekanismenya ya. Wajar kalau ketika memang banyak menanjak, akhirnya betisnya jadi lebih nyeri, itu wajar ya. Nah tapi jangan lupa abis itu kita stretching lagi abis olahraga. Gitu. Nggak jadi masalah sebenarnya ya, kayak gitu. Stretchingnya jangan lupa. Kalau masih suka sakit-sakit juga berarti ototnya belum kuat. Jadi makanya saya bilang tadi dikuatkan otot-ototnya, bukan hanya otot kaki tapi otot core muscle ya. Jadi kalau ibu mah boleh ibu teh umur 52 bolehlah sit up sit up juga ya. Kalau ibu nggak bisa plank, sit up dulu gitu. Mulai dari sit up yang sederhana dulu aja. Nanti kalau ibu udah bisa plank mah oke banget, tapi belum bisa nggak apa-apa, sit up dulu yang paling gampang. Sama ngangkat pantat lagi tidur, pelentang, kakinya ditekuk ya, ditekuk gini nih, kelihatan nggak? Saya nanti angkat pantatnya. Nah kakinya kan ditekuk ya, angkat pantatnya, kuatnya kita angkat pantat. Nah itu yang paling gampang. Jadi ditekuk badan kita nih ya, ini si panggul, ini lutut, ini kaki. Kalau kita tidur, angkat pantatnya, urusin pantatnya. Ya kan, melentingin pantat, jadi angkat pantat posisi tidur gitu. Itu juga bisa salah satu cara menguatkan otot core muscle yang lebih mudah ya. Kalau yang mudah-mudah mah jangan kayak gitu, udah yoga kalau yang mudah-mudah mah ya kayak Bu Riza nih mah. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ini dari Pak Ugi, ada bertanya dok, praktik atau kepek-kepekin badan itu gimana ya dok? Ini pertanyaan yang emang lagi happening ya sekarang ya. Juga nanya. Iya. Jadi kita juga ngobrol ya. Chiropraktik itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membukakan, kalau otot itu kontraksi dia menggumpal tadi ya. Chiropraktik itu dia melakukan gerakan, jadi dia ada gerakan cepat agar si gumpalan tuh pecah ya, jadi dia membuka lagi. Nah aman nggak? Nah itu pertanyaan sulit banget saya jawab ya. Tergantung sendi kita punya masalah atau enggak. Kalau sendi kita udah punya masalah tadi kayak HNP kayak gitu-gitu mah nggak aman. Tapi kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah di CT scan ya, nggak pernah di MRI ya kan. Jadi kalau saya mah kalau body tangan sok aja lah gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin tulang belakang mending nggak usah. Jadi tulang belakang dari leher ya, dari leher ke bawah tuh sampai tulang duduk itu kan tulang belakang, mending dihindari aja. Kenapa? Karena ada saraf di dalamnya ya. Kalau di tangan ini kan sarafnya di luar tulang. Tapi kalau tulang belakang sarafnya di dalam gitu. Ya mekanismenya masih masuk akal sih ya. Walaupun saya termasuk tipe yang lebih suka men-stretch ya, karena itu lebih aman dan lebih mudah dilakukan. Kita bisa ngalamin sendiri gitu ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih dokter. Jadi itu ya jawabannya ya, lebih baik jangan ya dok. Ngekrepek-krepekin kan suka ada tuh dok yang ke kanan, ke kiri, dikrepekin. Iya, apa yang bunyi kan? Putak, sampai bunyi. Ya. Ya. Terima kasih dokter. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Adang Haris. Dok, kalau duduk lama, kaki biasanya suka bengkak. Apakah akibat dari terlalu lama duduk? Itu bagaimana dok? Oh iya, betul. Memang akibat terlalu lama duduk betul bisa. Tapi dilihat lagi ya, yang paling sering yang suka kelewat sama kita karena kita menganggap ini pasti gara-gara kelamaan duduk. Ya, terutama pada orang yang tidak gemuk ya. Kalau orang yang gemuk kan jadi akhirnya posisi duduk itu dia akan menghambat, jadi posisi duduk ya karena gemuknya dia akan
menekan aliran darah balik, aliran cairan balik dari kaki ke atas ya, karena si jaringannya sebenarnya. Tapi kalau kurus harusnya enggak gitu ya, enggak ada tekanan-tekanan dari lingkungan sekitarnya, jadi harusnya enggak ya. Tapi kalau mau dipastiin, apalagi kita usia udah di atas 40 ya, kalau sekarang aja semangat di atas 30 udah mulai banyak penyakit jantung ya kan, karena tadi gaya hidup kita banyak rebahan ya, kaum rebahan ya kan. Jadi udah dipastiin ya jantungnya ada masalah atau enggak ya. Kalau apalagi kalau dua-dua kaki, kalau dua-dua kaki bengkak, bisa jadi memang ada masalah jantung. Jadi pastiin aja lah gitu, pastiin aja. Tapi dok nggak pernah ada hipertensi, udah dipastiin aja gitu ya. Kalau bengkaknya nggak hilang-hilang, nah, apalagi kayak gitu. Terus setiap jalan juga bengkak, itu mah udah makin mending dipastiin aja gitu ya. Tapi kalau kita, saya mau udah dipastiin nih, udah dipastiin ke dokter nggak ada masalah jantung, ya berarti kemungkinan memang duduk lama itu karena dia statis ya. Nah, dia diem, jadi nggak ada kontraksi otot juga kan, kontraksi ototnya lebih sedikit, jadi akhirnya aliran cairan dari kaki itu nggak lancar balik ke jantungnya. Nah, seperti itu, makanya dia bengkak. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini saya lihat di YouTube belum ada ya yang bertanya. Apakah masih ada yang mau bertanya langsung mungkin pada saat ini? Bagaimana? Bu Uwi? Pertanyaan dari Bu Uwi tadi ya, belum saya bacakan. Tapi sama aja sih ya dok, intinya stretching mah untuk, tadi kan Bu Uwi bertanya mengenai, katanya Bu Uwi ini sering terasa nyeri di sepanjang tangan kanan dok, karena terlalu tegang dan kaku saat mengendarai motor dan tangan tertekuk. Mungkin bisa dokter jelaskan dok, kalau kita mengendarai motor posisinya seperti apa dok? Memang kalau kita naik motor, memang bagusnya itu kita beli motor yang sesuai dengan tubuh ya, sesuai dengan tinggi tubuh, panjang tangan ya. Jadi kan motor beda-beda ya sebenarnya ya. Intinya adalah ketika kita naik motor ya, tetap kita bisa duduk tegak, maaf. Terus tangan kita di stang ini agak sedikit menekuk. Jadi nggak boleh lurus banget begini nih. Ya. Tadi kan udah kita bahas ya. Kalau terlalu panjang dan dia harus kontraksi akan lebih berat bebannya. Jadi harus sedikit menekuk gitu posisinya. Jadi cari yang begini, motor yang pas, dicobain. Jadi mah kudu dicobain kalau beli motor. Nah, tadi lagi kenapa sih sering tegang? Biasanya kan di yang ini ya, yang ada suka ngeremnya itu. Tangan kanan ya paling sering ya, karena dia harus ngegas, kadang-kadang dia harus ngerem kan, sambil gitu ya. Nah, berarti kan kerjanya double tuh. Dia ngegas, tangannya kita kontraksi. Tambah kita jarinya dipanjangin lagi buat ngerem. Nah, double-double kerjanya si ekstensor, nah otot-otot ekstensor namanya ya. Makanya kaku. Awalnya kakunya di sini. Nah, dia nggak di stretching, tapi tetap dipakai, ya kan? Lama-lama otot yang lain kompensasi, naiklah kakunya di sini, atau turun ke tangan. Karena kan dia tetap harus bekerja, ya. Tapi dia lagi kaku nih, pindahlah nyerinya ke bawah atau ke bahu, ya. Sama bahunya juga nggak, otot badan kita posturnya nggak bagus, kita membungkuk. Berarti otot punggungnya kerja keras sampai otot ke atasnya. Tapi kan kita harus imbang. Jadi akhirnya dia akan kerja lagi otot yang lainnya untuk membantu. Jadi nyerinya di mana-mana sebenarnya. Apa yang dilakukan? Stretching dan dikuatin. Tetap itu mah itu syarat mah wajib, kudu, harus ya gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi sudah cukup jelas ya mengenai upper body mekanik. Mungkin ini sebelum masuk jam 10 masih ada yang mau bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Saya kasih kesempatan. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh, ya, silakan. Dok, kalau misalnya
kadang saya itu kalau di kantor, kalau tegang itu kaki kan digantung terus ya dok ya. Saya itu suka kaki diangkat ke atas terus bersila gitu dok. Itu sebetulnya boleh nggak dok? Habis suka pegal gitu. Ya, makasih dok. Terima kasih Bu Ani. Wah sama, saya juga sekarang lagi bersila nih kaki saya. Karena pegal, betul. Karena lutut pegal boleh, kan itu mendekatkan dan mengubah posisi. Ya, katakanlah kita benar-benar nggak punya stretching, paling minimal setiap jam kita ubah posisi. Udah ditekuk dulu sebentar ya. Nanti ubah posisi lagi, kita berdiri berjalan. Itu paling minimal banget, itu udah minimal banget, udah dikasih kemudahan, sangat kemudahan banget ya. Tapi jangan lupa nanti pas sholat zuhur, kan kita sholat nih musola misalnya atau tempat sholat, kita sekalian stretching. Jangan lupa tetap di stretching. Boleh diangkat. Saya juga lagi ngangkat nih soalnya. Ya. Dok. Terima kasih. Amin. Terima kasih dokter. Dok, kalau gerakan sholat sendiri itu sebenarnya udah termasuk stretching ya dok untuk kita ya dok? Ya betul. Gerakan sholat memang termasuk stretching itu ya, masya Allahnya luar biasa ya stretching. Tapi tetap harus benar ya, karena kan kayak gini ya, sholat itu kan kadang suka gerakannya nggak sesuai gitu ya. Nah jadi akhirnya tujuan stretchingnya juga jadi nggak sesuai. Jadi diikutin aja yang udah dalam aturannya. Tapi itu insya Allah benar bisa melakukan gerakan jadi stretching, betul sekali. Baik, terima kasih. Sepertinya ini saya lihat di YouTube belum ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu yang menyimak di YouTube. Mungkin ini masih bisa satu pertanyaan lagi jikalau ada yang masih ingin bertanya. Dipersilakan. Bapak dan Ibu. Jikalau sudah tidak ada, bagaimana Pak Aris? Apakah mau dicukupkan? Atau mungkin Pak Aris juga masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Dokter? Enggak cukup, Bu Risa. Sangat luar biasa materinya nih, banyak sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dokter Putri atas penjelasannya tentang proper body mechanics. Jadi intinya kita harus mendekatkan center of gravity sedekat mungkin dengan batang tubuh kita ya Bu, seperti itu. Dan kita nih mulai sekarang nih setelah penjelasan dari Dokter Putri, pastinya kita merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya nih malah bikin encok-encok, perlahan sedikit demi sedikit. Emang sulit ya Bu, apalagi kalau udah kebiasaan ya Bu, kayak bongkok kayak gitu, itu kan kebiasaan dan merubahnya pasti butuh waktu ya Bu. Iya. Jadi Nanti kalau kedepannya untuk mengubah suatu kebiasaan itu harus ada pengulangannya. Untuk jadi kebiasaan baru itu sebenarnya ada hitungannya ya, 30.000. Jadi dia kalau udah 30.000 kali dilakukan, dia akan berubah dengan otomatis. Untuk menjadi otomatis ya, menjadi otomatis. Tapi bisa lah, kan cuma 30.000. Kita sering bergerak, bisa insya Allah. Baik, terima kasih Dokter Putri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ini perlu didokumentasikan mungkin apa sudah cukup untuk host? Kameranya dibuka semuanya, yang masih off. Ya, minta tolong dinyalakan kameranya, kita ambil dokumentasi dulu sebentar ya bersama Dokter Putri. Ya, dalam hitungan, saya hitung ya, dalam hitungan ketiga, mungkin host bisa minta tolong untuk men-screenshotkan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya, Dokter. Terima kasih kepada Pak Aris tadi yang sudah memberikan arahan dan juga Dokter Putri tentunya yang sudah memberikan kita berbagi ilmu dan manfaat kepada kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat-sehat. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus acara beriman yang diselenggarakan oleh BPS Kota Bandung setiap hari Jumat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Ya, Bu Dokter, Bu Rani, atau nuhun pisan ya. Sama Pak Hasan dari RSI. Ya, sharing knowledge-nya. Atau nuhun, Bu.